Selamat pagi semuanya anak-anak. Shalom Aleihim. Shalom anak-anak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Sehat-sehat semua kah? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat Puji ya. Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan. Lea gimana Lea? Sehat Lea? Sehat. Siska, Cynthia? Sehat, Pak. Sehat ya. Felicia sehat Felicia? Sehat, Pak. Oh, kok lemes banget sehat Pak? Itu lemes banget Sehat, itu. Pak. Sehat ya. Alda gimana nih Alda? Sehat Alda? Sehat. Sehat ya. Jim gimana Jim? Jim sehat Jim? Sehat, Pak. Ya Jim, Sehat, rambutnya dipotong Jim. Cari tukang cukur Ya, Pak. tukang cukur yang bersih, yang bagus, yang bersih yang penting yang bersih dah. Pakai protokol kesehatan. Ya, Pak. Pak Guru juga cari yang kadang-kadang yang cukur yang asal-asalan itu nggak jaga kesehatan, ya, nggak jaga protokolnya. Termasuk si Albert, gimana Albert sehat Albert? Puji Tuhan, sehat, Pak. Nah, kemarin kami ibadah terlambat ya, sambil 20 menit ya. Iya, Pak. Tapi kan bisa nonton reka ulangnya juga, Pak. Oh iya, Pak Guru kan lihat tuh. Kan Pak Guru lihat satu-satu tuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani kita. Salah satu contoh orang yang bisa bertumbuh rohaninya itu orang yang bisa menceritakan kasih Tuhan. Nah, tugasmu hari ini anak-anak menceritakan bagaimana kasih Tuhan ada di dalam dirimu. Pak Guru panggil secara acak ya. Tidak boleh, belum bisa Pak. Itu udah kelas 9, entar lagi kalian udah SMA. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kalian udah selesai nih. Ya. Jadi sudah harus bisa ya. Udah mulai dewasa ya. Jadi pria sejati dan wanita bijak ya. Jadi cewek bener deh kalau udah SMA ya. Jadi paling masih mungil-mungil ya, kalau Felicia ini masih mungil banget ini udah SMA ya. Ya. Oke, kita akan mendengar kesaksian dulu. Yang pertama mesti ketua kelas dulu dong. Ketua kelas akan bersaksi bagaimana dia merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Lainnya diam ya, lainnya menyaksikan atau mau tanya juga boleh ya. Oke, saya persilakan ketua kelas Novel ya namanya ya? Ya betul. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Timo dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat tahun baru, lupa dulu selamat tahun baru Iya, ya. selamat Natal. Kemarin belum Natalan kita, guys. Selamat Ya. Natal dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kayaknya kita di tahun yang baru ini bisa semakin diberkati Tuhan dan kedepannya kita bisa sehat-sehat selalu. Baik, sesuai KD kita hari ini, saya akan bersaksi sedikit tentang penyertaan Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau kita flashback sebentar nih, dari tahun 2020 kemarin, mungkin bisa dibilang itu tuh tahun yang kurang menyenangkan untuk kita. Karena kita dari awal tahun kemarin udah dapet banjir, banyak yang kebanjiran. Terus dari bulan Maret, virus corona yang mengharuskan kita karantina sampai yang namanya sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, itu sangat menyiksa banget ya. Tapi saya, khususnya keluarga saya, masih bersyukur sama Tuhan karena di dalam situasi sulit seperti ini, Tuhan tuh nggak ninggalin kita. Tuhan masih tetap setia menyertai kita, Tuhan tetap setia memberkati kita. Meskipun di dalam situasi susah ini, kadang kita sering ngeluh, kesal gitu. Tuhan kenapa sih begini? Tapi Tuhan tuh nggak pernah bosan-bosan dengerin doa kita. Tuhan tetap melindungi kita lah gitu. Ya buktinya selama sepanjang 2020 kemarin, kita masih diberikan kesehatan aja di situasi sulit kayak gini. Kita lihat teman kita, mungkin saudara kita banyak yang udah rebah, banyak yang udah terpapar sama virus COVID.
tapi kita masih diberkati Tuhan. Itu tuh satu nikmat yang harus disyukurin banget sih, satu nikmat yang patut disyukurin. Jadi pas tahun baruan kemarin kan saya juga ibadah syukuran sama keluarga. Itu tuh merasakan banget penyertaan Tuhan, gimana sih yang selama ini kita, ya khususnya di situasi sulit kayak gini, ya kita sering ngeluh, kita sering marah, kesal, tapi Tuhan tetap menyertai. Di situ saya sadar, ternyata selama ini saya tuh kayaknya parah banget ya. Nah di situ, jadi saya berkomitmen sama diri sendiri tuh, di tahun yang baru ini, tahun penuh pengharapan bagi kita semua. Kita banyak berharap di tahun ini. Mungkin banyak impian kita, angan-angan kita di tahun kemarin, tapi masih belum bisa terwujud, belum bisa terlaksanakan karena situasi yang seperti ini kondisinya. Tapi kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini bisa cepat berlalu dari kita, bisa cepat berakhir, dan kita bisa beraktivitas normal kayak biasanya. Dan semoga apa harapan kita di tahun kemarin yang belum terwujud bisa sama-sama kita wujudin di tahun yang baru ini, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, ketika kalian tidak terpapar, itu sudah anugerah. Adik Pak Guru yang paling kecil masuk rumah sakit dari tipes, paru-paru, COVID, meninggal. Mungkin yang tahu di sini cuma Vivi ya, yang turut berduka cita. Pak Guru yang rawat, nak. Kamu tahu ya, COVID itu untuk nafas saja, itu butuh ventilator. Napas begini aja, nak. Narik napas sedikit satu, nak. Itu nggak bisa, kayaknya tersendat di hidung. Jadi butuh ventilator. Butuh ventilator itu, dan harganya juga mahal. Untung pemerintah kita membiayai semua ya. Tapi Pak Guru juga cari obat dari luar. Satu obat itu 4 juta. Sehari minum 10. Harus 5 hari. Jadi 200 juta. Pak Guru udah beli itu obat. Ada obat satu 14 juta. Harus minum 2 hari. Sudah beli 28 juta. Mengerikan. Sekali kena itu mengerikan, nak. Kamu tahu Pak Guru ke Cibubur masuk bolak-balik. Pak Guru juga takut juga, apalagi usia Pak Guru sekarang sudah 58 Maret nanti. Pak Guru swab antigen itu ya. Swab itu, apa namanya, yang keseluruhan itu. Negatif terus. Pak Guru juga jaga diri, nak. Pakai facial, terus pakai ini aja double. Karena sekali kena itu nggak main-main. Jangan mundar-mandir ke temen. Itu bahaya. Dengar tadi kesaksian si Novel. Merasakan kasih Tuhan itu luar biasa kalau kalian nggak kena. Gitu. Sekarang kita dengar kesaksiannya si Gabriel. Gabriel, gimana Gabriel? Kita dengar Gabriel, nak. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat tahun baru juga untuk kita semua karena terhambat oleh corona ini. Saya akan bersaksi saat tahun 2020 kemarin. Saya itu kurang bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya gitu. Bersyukur atas apa yang telah diberi kepada saya, kesehatan, nafas kehidupan, dan juga tidak terpapar COVID ini kan. Dan juga karena keluarga juga sehat-sehat semua, sehat baik-baik semua. Dan untuk 2021 ini saya berkomitmen untuk lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan. Apa yang jahatnya nanti Tuhan yang ini, Tuhan yang atur, yang baik buat kita,
Tuhan yang atur. Semuanya ada di tangan Tuhan. Kita tinggal bersyukur kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, di sini kita tuh harus lebih bersyukur kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan. Tapi jangan lupa belajar untuk sekolah, untuk lulusan ini. Terima kasih Pak. Ya. Kita bersyukur kita tidak terpapar. Bukan berarti kita kebal loh. Ingat ya, kita tidak terpapar bukan berarti kita kebal. Pendeta juga begitu. Ada banyak pendeta teman Pak Guru sudah meninggal. Terpapar meninggal langsung. Bahkan pejabat-pejabat juga begitu banyak. Ingat ya, kita tidak lebih baik dari mereka, nak. Apa yang disampaikan si Gabriel itu benar. Bersyukur tidak terpapar. Yang kedua, keluarga baik-baik. Satu keluarga saja, kamu bawa dari luar, kamu main bercanda di tetangga, kamu nggak pakai vessel, kamu bawa. Kamu sehat, karena apa? Imun kamu kuat. Tapi ketika kamu dekat orang tua yang kena. Banyak ada keluarga oma yang meninggal, mama papanya meninggal, dia tinggal sendiri hidup. Itu pun masuk rumah sakit. Albert, kita mendengar tentang Albert. Ya, yuk mari. Oke Pak. Selamat pagi untuk Pak Timo dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai kesaksian, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Amin. Semoga di tahun 2021 ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Di sini saya akan mulai kesaksian saya tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya, terutama pada masa pandemi kali ini. Hampir 10 bulan lebih kita belajar dari rumah dan bekerja juga dari rumah. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak sekali orang yang tidak bisa makan dan lain-lain. Di sini saya masih bersyukur, saya masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, dan masih bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan ketika saya diberi nafas kehidupan. Setiap saya bangun pagi, saya masih bisa bernafas, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Tuhan ketika kedua orang tua saya masih sehat-sehat saja tanpa ada kekurangan suatu apapun. Terutama harapan saya sih untuk 2021 ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih menyerahkan diri kepada Tuhan, dan saya juga ingin berkomitmen untuk lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih baik dan taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan taat kepada guru juga. Pada masa pandemi kali ini nih ada yang baik juga dan ada yang buruk juga. Kalau yang baiknya itu banyak sekali orang-orang dulunya tuh sebelum masa pandemi itu antar keluarga itu tuh cuek, sibuk dengan urusan masing-masing, jarang lah tegur sapa. Karena masa pandemi kali ini semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, jadi semakin dekat dengan keluarga, bisa berkumpul bersama keluarga, makan bersama keluarga, dan semakin sering berdoa bersama keluarga. Dan kalau untuk buruknya itu tuh banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kekurangan penghasilan dikarenakan pemotongan gaji. Di sini saya juga berharap untuk teman-teman semua selalu sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Nancy. Selamat pagi Pak Timo dan teman-teman semua. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun 2021 kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi buat ke depan.
di tahun 2020 pasti beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kan kayak kita tuh hampir setiap hari di rumah terus, kayak keluar itu jarang banget, bisa dibilang tuh jarang banget. Terus kayak gimana ya, terkadang tuh 2020 tuh kayak banyak rencana kita tuh yang terhalang sama corona kayak gini. Belum lagi kita harus sekolah di rumah, harus kerja di rumah, ibadah aja harus di rumah gitu kan. Tapi ketika di situ tuh kita tuh diuji sama Tuhan, seberapa percayanya kita sama Tuhan pada rencananya gitu. Kita dilatih buat lebih bersyukur pada Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita harapkan gitu loh buat kehidupan kita. Terus banyak juga kan perubahan di 2020, kayak yang tadi saya bilang tadi, kayak kita tuh belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita ibadah di rumah, bahkan kita buat tanya teman aja biasanya bisa secara langsung, sekarang kita lewat WA. Kita mengapresiasikan ekspresi kita tuh ya di chat itu gitu kan. Kayak kita tuh kadang tuh kangen banget sama yang namanya ke gereja gitu, bener-bener pengen. Beda lah rasanya gereja di rumah sama gereja di gereja gitu tuh beda rasanya, walaupun intinya sama tapi rasanya tuh berbeda gitu loh. Tapi di saat deket sama keluarga, mungkin kayak sebelum corona jarang banget kita itu sama keluarga, kayak punya sibukan masing-masing, kayak kadang tuh sampai bener-bener lupa kalau kita tuh punya keluarga di rumah gitu. Terus jujur saya pribadi juga puji Tuhan bisa berubah lebih baik lagi, kayak sekarang lebih rajin buat baca kitab suci juga, terus banyak lah perubahannya gitu. Ya semoga di tahun 2021 corona cepat membaik, kita bisa ketemu lagi gitu kan, apalagi di kelas 9 kayak gini, sedih banget rasanya tuh nggak bisa ketemuan. Ya semoga direbuskan diri pada Tuhan, semoga kita sekeluarga sehat selalu. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak, kalau anak-anak mendengar apa yang saya sampaikan dalam khotbah tanggal kemarin, ya, Tuhan itu memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Tahun lalu itu corona itu bahasa Yunani, bahasa Latin. Dalam bahasa Yunaninya itu korone, artinya lingkaran. Lingkaran yang bercahaya. Kayak mahkota yang bercahaya. Jadi gambaran COVID itu, virusnya itu begini, kecil, terus ini ada duri-durinya, kayak matahari tapi ada duri-durinya. Nah kebetulan dalam Mazmur 65 ayat 11 itu Tuhan memahkotai. Coba anak-anak, PR-nya cuma satu ya. Nanti kamu dengar khotbah Pak Guru tentang Tuhan memahkotai, dan kamu kasih komentar di bawahnya. Apa kesan yang kamu buat di situ? Dilihat YouTube, cari Tuhan memahkotai tahun 2021, dan kasih komen. Tugasmu hanya mendengar cuma 29 menit. Terus kasih komen di bawah. Nanti Pak Guru mau lihat komenmu itu apa. Jadi, di mana ada matahari, COVID ini akan bergerak. Jadi seperti kesaksiannya si Albert, si Nancy, perubahannya itu different, beda banget ya. Tapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Beda ibadah di dalam gereja dan ibadah di rumah, gerejanya di rumah sama gerejanya di gereja, itu urapannya, touch-nya itu beda. Dan begitu itu nanti dibutuhkan sekitar 1 tahun lagi. Kalian SMA kelas 2 itu baru normal kali. Oke, Vivi sekarang. Shalom semua. Shalom. Shalom Pak Timo, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Jadi menurut tadi pelajaran hari ini, lupa saya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Natal tahun Jadi baru menurut juga. tadi hari ini saya akan menceritakan tentang kasih dari Tuhan. Jadi
sebenarnya saya tuh sangat bersyukur karena di dekat rumah saya tuh ada orang yang kena COVID terus meninggal. Jadi saya bersyukur banget bisa hidup sampai hari ini, terus keluarga saya sehat-sehat aja. Saya bersyukur sama Tuhan karena masih diberi hidup, terus saya punya tempat tinggal yang baik, keluarga yang baik, terus juga saya tetap diberi kesehatan hingga sekarang. Tuhan juga mencukupi kehidupan saya. Itu tuh menurut saya tuh benar-benar kasih setia Tuhan yang baik banget. Tapi ya sebenarnya tuh kadang ada orang yang nggak bersyukur juga. Jadi kadang saya sebenarnya itu nggak bersyukur. Saya terus minta sama Tuhan. Tapi saya pikir itu bukan yang terbaik. Tapi ternyata Tuhan itu ngasih yang terbaik. Jadi ya gitu aja lah Pak intinya. Ya. Oke. Selanjutnya Samuel. Ya, Samuel. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya, salam. Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun 2021 ini kita mendapat kebaikan yang lebih banyak. Kesaksian saya di tahun kemarin itu, walaupun belajar online, semua online, tapi saya masih bersyukur karena dapat diberikan internet yang memadai, sehingga saya tidak kesusahan dalam belajar online-nya. Dan juga saya masih bersyukur karena kebutuhan sehari-hari saya masih terpenuhi, sehingga tidak kekurangan apapun. Saya juga bersyukur karena keluarga saya sehat-sehat saja, tidak terkena COVID, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Udah, Pak. Udah, gitu aja ya. Oke. Anak-anak kita belajar mensyukuri daripada yang paling kecil. Paling kecil sekalipun, terutama perlindungan pemeliharaan Tuhan. Dari sampai pulsa pun Tuhan juga menyediakan, kata si Samuel tadi. Jim, ayo Jim. Ini anak jagoan ini. Selamat pagi semua dan salam bagi semuanya. Dan juga selamat hari Natal dan juga Tahun Baru. Kesan saya tentang tahun 2020 itu, saya sangat-sangat bersyukur karena telah dikasih napas kehidupan sampai hari ini. Karena di luar sana banyak orang yang kurang beruntung juga, yang kena COVID dan akhirnya meninggal. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena keluarga saya telah dikasih kehidupan juga yang lebih. Karena saya sangat takut dengan COVID, karena COVID itu sangat mematikan. Karena di luar sana tuh ada orang yang tak tertolong akhirnya meninggal. Ya walaupun saya emang kadang-kadang tidak bersyukur, tapi pas saya melihat orang yang kena COVID itu, saya sangat takut dan saya sangat ingin dilindungi oleh Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang kena, dan saya sangat menjadi salah satu orang yang tidak kena corona itu karena saya diberkati oleh Tuhan. Dah Pak. Udah.
Dah, Pak. Ya, oke. Anak-anak, sekali lagi kadang-kadang kita bisa bersyukur kalau kita melihat penderitaan orang. Kita tidak memahami kesehatan, tidak mensyukuri kesehatan. Tapi ketika kita melihat orang sakit, baru kita ini sehat. Ya. Kita belajar bersyukur. Ya. Orang tidak akan bisa bersyukur naik sepeda kalau melihat orang berjalan, baru bersyukur dia naik sepeda. Orang berjalan tidak dapat mensyukuri bisa berjalan kalau tidak melihat orang pincang. Orang pincang nggak bisa bersyukur, tapi ketika melihat orang nggak punya kaki dua-duanya, ngesot, dia baru bersyukur masih pincang. Orang yang pincang pun akan dapat bersyukur kalau melihat orang yang punya tangan, punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya, dia baru nggak punya kaki. Jadi ada banyak hal yang kita bersyukur. Alda sekarang. Ya, Alda. Selamat pagi semuanya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jadi saya bersyukur karena tahun kemarin saya dan keluarga sehat-sehat aja. Terus selama online saya bisa ikut kelas terus. Udah begitu. Saya harap di tahun ini saya bisa jadi lebih baik. Nah, gitu aja, Pak. Oh, ya. Sebentar, Pak. Oke, selanjutnya Lea. Shalom semuanya. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya di sini akan bersaksi tentang saya pulang kampung yang beda banget di tahun sebelumnya. Biasanya tuh kalau pulang kampung itu kan liburan, terus Kampungmu mana, Nak? Purjo, Jawa Tengah. Oh, Purworejo, ya. Iya. Nah, biasanya kan kalau pulang kampung itu liburan. Terus pokoknya jarang banget ada waktu gitu sama keluarga di sini. Tapi pas nggak bisa. Pas pandemi ini kayak bener-bener ada waktu gitu. Terus pas tahun baru juga bener-bener beda banget. Yang biasanya kayak tahun baru itu pergi kemana-mana gitu, kayak keliling. Tapi kemarin tahun baru itu cuma tidur doang di rumah. Dan pokoknya beda aja gitu pas pandemi sama yang nggak pandemi. Dan kayak di sini tuh kita bisa ambil kesimpulan kalau Tuhan tuh sebenarnya mau kita lebih dekat sama dulu yang mungkin gak dekat sama kita, dan masih banyak percobaan gitu di tahun kemarin. Jadi ya harus bersyukur banget sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, anak-anak, setiap peristiwa itu Tuhan punya tujuan. Punya tujuan. Virus ini bukan kehendaknya Tuhan. Tuhan menghendaki kita sehat. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita lebih dekat. Cynthia Sabrina. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya saksian, saya mau bilang selamat Natal dan Tahun Baru. Saya bersaksi tentang COVID ini. Mungkin COVID ini banyak orang yang benci karena kita nggak bertemu dengan teman dan sahabat.
Saya yakin dalam kejadian COVID ini ada manfaatnya, dan manfaatnya itu kita lebih dekat sama orang tua, lebih dekat sama abang, kakak, terus lebih menjaga kesehatan dan kebersihan, dan sering mencuci tangan, pegang barang. Mungkin waktu sebelum COVID kita nggak selalu menjaga kesehatan dan nggak menjaga kebersihan, dan saya masih bersyukur karena saya dan keluarga masih diberi kesehatan. Udah, Pak. Ya, oke. Ucapan syukur itu terjadi ketika kita melihat berbagai macam persoalan. Felicia. Shalom semua. Shalom. Kenapa, Pak? Udah mulai? Ya, mulai. Pertama-tama saya mau ngucapin dulu selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2020 kemarin kan kita benar-benar tahun yang beda banget kan dari tahun sebelumnya. Dengan kita ngelakuin aktivitas semua di rumah. Di situ saya ngerasa kayak kadang capek banget di rumah, bosen, pengen buat ketemu, tapi nggak bisa kan gara-gara adanya COVID. Tapi di satu sisi juga saya bersyukur banget karena saya bisa bangun dan bisa napas, tuh kayaknya masih ada banget kasih Tuhan sama hidup kita. Masih bisa berkumpul sama keluarga dan sehat-sehat semua. Saya berharap juga di tahun 2021 nanti kita bisa berkumpul lagi dan COVID bisa cepat-cepat hilang. Saya bersyukur banget dengan saya masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa dikasih kecukupan yang sangat cukup buat melakukan aktivitas sehari-hari. Saya berharap di 2021 juga semuanya bisa kembali berjalan lancar dan aman. Dah, terima kasih. Ya. Yang belum siapa ya? Stan. Shalom semuanya. Shalom. Pagi Pak Timo, sebelumnya saya ingin mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year, Pak. Yes. Pada kesempatan kali ini saya mau saksian tentang kasih karunia Tuhan Yesus menurut ini. Seperti yang telah kita ketahui kan, pada masa corona kali ini kan membawa korban bagi banyak. Menurut saya di dalam masa pandemi ini tidak menjadi hal yang buruk bagi saya. Karena di sisi lain saya bisa belajar hal-hal yang dapat saya pelajari di rumah dan tidak bisa dilakukannya di luar. Terutama saya sangat bersyukur kepada keluarga saya, diri saya, serta teman-teman saya yang masih diberi kesehatan oleh Tuhan, karena masih bisa bertemu hingga pada pagi hari ini. Kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat diberi nafas kehidupan hingga pada hari ini, terutama keluarga kita yang masih diberi kesehatan. Selagi kita mengikuti protokol kesehatan dan tetap mengasihi Tuhan seperti pada temanya hari ini, menurut saya semuanya akan baik-baik aja. Sama halnya seperti dalam Wahyu 22 ayat yang 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu semua sepenuhnya. Amin. Iya. Siapa kira yang belum? Semuanya sudah ya? Semua sudah, Nak? Oke. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa kita tidak kebal. Jadi jangan ceroboh.
Yang kedua, kalau kita tidak kena, bukan berarti kita lebih baik daripada yang lain. Ingat, kalau kita tidak diizinkan Tuhan kena, bukan berarti Tuhan lebih sayang kita daripada yang kena. Tidak. Tuhan tetap sayang sama mereka yang kena, Tuhan sayang juga kepada kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Saya nggak kena karena Tuhan mengasihi saya. Loh, kalau mereka yang pada mati, kenapa Tuhan nggak mengasihi mereka? Ada banyak pendeta-pendeta. Siapa di gereja kalian ada yang pendetanya meninggal? Ada nggak? Ada jemaat? Nggak dengar kan kalian di rumah kan? Karena Pak Guru pendeta, Pak Guru tahu teman-teman pendeta-pendeta yang meninggal. Lebih muda dari Pak Guru jauh. Jadi kita tidak lebih baik dari mereka. Kita tidak boleh sombong. Ada banyak anak-anak remaja yang meregang nyawa. Beberapa guru kena, beberapa pejabat guru kena, meninggal. Oleh sebab itu kita harus makin berhati-hati kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh. Ingat nak, kamu tinggal 3 bulan belajar. Yang kalian pelajari nilai-nilai sekarang itu sekali lagi untuk ijazah kalian. Digabung dengan ujian akhir, kayaknya tahun ini ditiadakan ujian praktek. Ujian prakteknya kayaknya nggak ada. Ya. Dan kemudian digabung, diakumulasi, jadilah nilai rapot. Bapak mau kalian sungguh-sungguh serius semua pelajaran. Tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kamu selalu harus berdoa, dijauhkan Tuhan kiranya daripada saya. COVID-19. Jadi doamu harus Tuhan tolong jauhkan kami dari COVID-19. Itu doa Daud ya. Jauhkan, kiranya dijauhkan Tuhan daripada saya. Kiranya dijauhkan Tuhan daripada saya. Coba ngomong semua. Kiranya dijauhkan Tuhan daripada saya. Semua 1, 2, 3. Coba di-open. Gitu. Ya, di-open. Kiranya dijauhkan Tuhan dari saya. Kiranya dijauhkan Tuhan. Kiranya dijauhkan Tuhan dari saya. Ya, segala bahaya, ingat ya, segala bahaya, segala yang jahat, segala yang jahat, penyakit. Ya, jadi kalau kamu melihat penyakit begitu ngeri, dijauhkan Tuhan kiranya daripada saya. Ingat itu. Nah, itu doa Samuel juga begitu. Kalau melihat orang jahat, dijauhkan kiranya daripada saya orang jahat. Ya, oke. Ini pelajaran kita sudah habis sampai sekian. Hari ini pelajaran kita. Tugas kalian hanya mendengar khotbah tentang Tuhan memahkotai tahun 2021. 29 menit. Kalian dengar di YouTube-nya dan kasih komentar di dalamnya. Nggak usah terlalu banyak. Kasih komentar di situ, Pak Guru mau lihat. Kamu menyimak nggak? Biar tahun ini kalian dimahkotai dengan kebaikan. Kalau tahun lalu mahkota itu COVID. Semua banyak kena. Ya. Karena COVID itu kayaknya benar-benar sangat mengerikan. Ya. Bahkan mayat aja tidak dimandiin loh. Yang mandiin juga takut juga gitu. Ayo, jadi tidak ada pekerjaan lain, kalian cuma mendengar khotbah 29 menit, kasih komentar di YouTube-nya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar kebenaran, masing-masing anakmu menceritakan betapa kebaikanmu, kasihmu, anugerahmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu untuk anak-anak ini. Jagai mereka, Tuhan. Jangan biarkan di antara mereka satupun yang terpapar. Lindungi
bersama seluruh keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi, yang kami kasihi. Engkau tahu Tuhan, virus mutasi kedua ini semakin ganas, 10 kali lipat lebih hebat penularannya. Ajar kami tidak ceroboh, kami tidak lengah, ajar kami juga tidak untuk bepergian kemana-mana kalau tidak sangat perlu Tuhan. Kami mau Tuhan menjagai kami. Biarkan anak-anak ini tetap sehat, berhasil, sukses, lulus sampai mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami akhiri pelajaran kami hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali ke mendengar khotbah, kasih komen yang bagus. Karena itu nanti Pak Guru akan nilai. Ya. Oke, Tuhan berkati. Sebelum akhir mungkin ada pertanyaan nggak? Sebelum kita akhir ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, bye-bye. Tuhan berkatin. Bye, terima kasih Pak. Shalom, shalom anak-anak. Oke. Terima kasih, Pak. Shalom. Ya, shalom.